Halo semuanya, selamat datang lagi di vlog saya. Oke, eh, kemarin vlog pertama saya membahas tentang radar, tapi belum selesai. Saya mohon maaf ya, karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Seperti itulah, kerja di kapal itu harus siap. Tapi ini video ini cuma gabut saya, gabut biar ada kerjaan tambahan kan. Kamera, sorry. Terus saya mau lanjutkan lagi sebenarnya tentang pengenalan radar ini, tapi kapal sedang STS loading. Jadi radar belum boleh digunakan. Sekarang saya mau vlog pengenalan dan familiarization main deck kapal bunker. Bagi kalian yang mau tahu gimana sih kerjanya di kapal bunker Singapura ini, atau apa itu kapal bunker, kalian ikuti saja ya vlog ini biar tahu. Oke, kita langsung saja menuju main deck kapal bunker. Oke guys, kita sudah berada di main deck kapal bunker Singapura. Sedang loading, operation loading. Nanti saya suaranya ganti saja pakai suara. Oke guys, jadi suaranya saya edit di dalam kapal karena di luar banyak angin, suara saya agak nggak jelas. Oke, ini lanjut. Nah, ini si Bosun lagi mancing. Semalam dia dapat ikan kerapu sama ikan apa lagi tuh, lupa namanya itu. Nah, ini gambarnya ikan kerapu. Oh, ikan sirip kuning. Ya betul lah. Ada yang tahu ini ikan apa? Tambahkan ke komentar ya. Semoga hari ini dapat ikan lagi. Oke, kita lanjut. Oke, kita sedang berada di tangki 4. Saya jelaskan dulu, ini valve-nya. Ini valve yang hijau ini namanya master valve. Master valve itu valve utama di tiap tangki. Jadi setiap kali mau bongkar atau muat, valve utama ini harus dibuka. Dan di kanan kiri ada satu. Nah, ini ada valve warna kuning dan warna merah. Warna merah itu namanya suction valve. Nah, gunanya dia untuk mengatur keseimbangan kapal ketika loading atau discharge. Kalau warna kuning itu namanya stripping, gunanya untuk mengisap sisa minyak di dalam tangki. Dia pipanya lebih kecil daripada suction karena
tujuan stripping ini untuk mengeringkan sisa minyak atau menghabiskan seluruh minyak di dalam tangki. Oke, lanjut. Nah, ini valve yang warna coklat namanya valve angin, dia gunanya untuk air blow. Oke, terus ini deckline. Deckline itu jalur-jalur pipa di deck. Nih penutup palka COT 4P 4 kiri, dan ini ada lubang soundingan. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas cara bagaimana sounding. Jangan lupa subscribe untuk nantikan video selanjutnya. Oke, salam satu jangkar. Oke, kita lanjut. Ini ada pressure test 10 bar. Nah, ini kekuatan pressure-nya adalah 10 bar. Tapi yang biasa kita gunakan itu 4 bar sampai 6 bar, itu sudah panas. Dan ini jangan sampai melebihi batas, nanti takut meledak. Nah, ini namanya bypass port. Nah, ini cara melihat berapa pressure-nya di sini. Bypass ini fungsinya untuk sirkulasi agar tidak terjadi back pressure dan tekanan di cargo pump. Jadi dengan mengejas bypass ini, cargo pump jadi terkontrol dan tidak panas. Oke, ini adalah sampel-sampel setiap kita melakukan bunkering. Jadi selama kita bunkering, kita mendapatkan sampel dan dikumpulkan di sampel store. Dan ketika sudah melebihi 90 hari, sampel ini dibuang ke dalam tangki lagi. Ini namanya drop line. Drop line ini dia biasanya digunakan untuk loading karena jalurnya langsung ke dalam tangki, dari deckline ke dalam tangki. Tapi kami biasa digunakan itu untuk air blow saja, untuk internal transfer, jarang digunakan untuk loading. Loading itu biasanya kita pakai suction valve saja sudah bisa. Oke, kita lanjut clean lagi. Ini saya agak malu ini karena baru pertama kali ngevlog di deck. Oke, lanjut, saya pasang ke kamera belakang lagi. Selamat menyaksikan. Nah, ini namanya crane valve. Crane valve ini menuju ke crane pipa atau hose connection ke kapal yang kita mau bunker. Nah, ini ketika mau bunker, valve ini dibuka. Nah, terus ini ada sistem MFM. Nah, ini pertama valve P2. Terus ini ada mass flow meter. Ini gunanya untuk mengukur kecepatan berapa per jam. Kita lihat berapa per jam. Kelihatan tidak? 308 metric ton per jam. Kita sekarang loading 1600, 1 jamnya 308 metric ton. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tangki untuk pengambilan sampel kecil. Ini valve nomor 1 sama saja yang saya jelaskan di valve di tangki nomor 4 itu. Ini ada 4 tangki. Ini nomor 1 dan nomor 2, 3, 4 tangki.
ini namanya crossover. Nah, dia ini fungsinya untuk penyeberangan minyak dari line kiri ke line kanan atau line kanan ke line kiri. Nah, ini namanya crossover. Ketika mau internal transfer, mau dari tangki kanan ke tangki kiri, pakai jalur itu. Ada dua pipa besar kan. Nah, itu untuk penyeberangan fungsinya crossover. Muatan kapal kita ini 1.800 metrik ton fullnya yang bisa dimuat kapal ini. Oke, ini sampel store juga. Jadi kalau di sana penuh, kami taruh sini sampel. Ini adalah proses loading. Loading 1.600 metrik ton. Nah, ini connection manifold. Nah, ini namanya hose untuk connection ke kapal bunker, seperti belalai gajah dia. Nah, seperti inilah referensi gambaran ketika kalian bekerja di kapal bunker Barge di Singapura. Oke, kita bahas apa itu kapal bunker. Kapal bunker itu kapal yang melakukan kegiatan bunkering atau pengisian bahan bakar ke kapal lain. Jadi di Singapura ini ada 3 bahan bakar kapal yang saya tahu ya. Ada MFO Marine Fuel Oil, MDO Marine Diesel Oil, dan LNG Liquid Natural Gas. Untuk lebih lengkapnya apa itu MFO, MDO, dan LNG, kalian bisa lihat di deskripsi saya. Jadi kita lanjut. Ini ada emergency stop. Nah, ini ketika kita melakukan transfer atau bunkering, ini emergency stop penting sekali. Karena ketika ada terjadi kebocoran, harus tahu posisi emergency stop ini. Caranya cukup mudah, tinggal tekan yang paling atas dulu, setelah itu bawah. Nah, setelah itu cargo pump akan berhenti otomatis. Oke, nah ini namanya manifold. Nah, ini hose. Nah, seperti inilah hose, panjang seperti belalai gajah. Jadi sekarang kalian tahu kenapa Singapura menjadi negara maju. Ya, karena bisnis perdagangan minyak inilah, karena lokasi yang strategis. Padahal waktu dulu di SD itu guru mengajarkan Indonesia adalah negara jalur perdagangan antara benua Asia dan Australia. Tapi nyatanya yang menjadi pusat perdagangan itu Singapura, lokasi yang strategis, pusat minyak bunkering terbesar di dunia dan standar internasional, dan jalur pelayaran terpadat di dunia juga. Hal ini membuat Singapura menjadi tempat ideal untuk kapal-kapal mengisi bahan bakar. Itulah sebabnya Singapura menjadi negara maju. Semoga Indonesia bisa maju seperti Singapura ini. Namun Indonesia masih banyak tantangan seperti korupsi. Kalau sudah kita lanjut lagi. Oke, ini ada shore connection, international shore connection untuk terjadi kebakaran ketika di terminal. Ini fire damper buat ventilasi di pump room. Nah, ini slop tank itu tangki limbah, jadi digunakan untuk minyak kotor dari kamar mesin atau dari deck. Nah, di sini ada minyak kotor, kita buang ke
slop tank. Jadi setiap minyak kotor yang tidak dapat dibuang ke laut, kita buang ke slop tank. Nah, ini namanya Wilden Pump. Wilden Pump ini standby di sini untuk mencegah jika terjadi kebocoran atau overflow. Dia standby situ dan terhubung ke slop tank. Dia dioperasikan melalui angin. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita ke pump room, tempat pompa ketika digunakan untuk bunker atau loading. Kita nyalakan ventilasi dulu. Ini pipanya. Nah, ini ya, jangan lupa ketika memasuki pump room menggunakan air muff. Nah, ini namanya air muff, penutup telinga. Kalau yang kecil itu air plug, ini air muff. Nah, ini ada selang kecil, ini digunakan untuk mengetes oksigen atau cara pengetesannya dengan menggunakan alat yang namanya gas detektor untuk mendeteksi adanya gas atau tidak di dalam pump room ini, karena pump room ini sangat berisiko sekali ketika memasuki pump room ini. Oke, ini ada emergency stop lagi di sini. Ada 1, 2, di sebelah kanan juga ada 2 juga, jadi 4 totalnya dalam pump room ini. Oke, ini pipanya tuh. Kadang di sini tuh capek sini. Ini kerja paling capek sini. Ketika ada bocor sini, paling capek kerja sini. Ini pump room kita bersih karena tidak ada kebocoran. Kemarin kami fleksibel yang bocor. Nah, itu fleksibel bocor. Berapa hari itu sampai malam ngerjain. Ini ada alarm. Nah, ini ada alarm. Ketika mendengar alarm segera ke atas karena terdeteksi oleh sistem di sini, sistem alarm. Nah, ini ada konstruksi plane, ada stretcher juga, untuk mengangkut kalau ada korban atau yang tidak bisa berdiri lagi dipotong. Nah, ini pompa mengisap dari tangki ke kapal lain. Ini fleksibel namanya. Kemarin bocor. Oke, kita lanjut ke atas lagi. Jangan lama-lama di pump room, panas. Tapi ini kondisi sedang mati karena kita loading, jadi makanya saya berani ke pump room. Oke, kita matikan blowernya atau ventilasi. Oke, kita keluar. Oke lah, cukup sekian guys. Mungkin semoga bermanfaat buat kalian atau yang ingin bekerja di kapal Singapura. Mohon maaf suara saya seperti ini karena ini sudah jam setengah 12 malam. Saya sudah mulai ngantuk. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat saya. Saya bagikan ilmu saya sepengetahuan saya saja. Oke, cukup sekian. Salam satu jangkar.
panas guys. Oh, ada yang lupa guys. Ini belum ke CCR, cargo control room. Aduh, sorry ya, saya lupa. Jadi belum penutupan. Oke, kita lanjut lagi. Walaupun masih ngantuk, saya jelaskan lagi video ini. Cargo control room. Kita bisa lihat dari sini sistem MFM. Cargo control room itu tempat yang digunakan untuk mengontrol atau memantau proses bongkar muat di kapal tanker. Nah, seperti inilah cargo control room atau CCR. Sini tempat start ini. Kalau mau start sini. Nah, ini tempat untuk melihat kecepatan RPM-nya. Biasa kita pakai RPM 1200. RPM kanan dan kiri. Ini high level alarm 98-95%. Nah, ini sistem MFM sistem sudah 736 metric ton. 1 jamnya 308 metric ton. Oke, sudah. Oke, Kita selesai. sekian guys. Di deck panas sekali. Masalah. Nanti kita lanjut lagi vlognya. Dan like, subscribe, and comment. Kasih tahu saya mau request vlog apa, nanti saya buat. Aduh. Oke. Semoga menjadi referensi buat kalian tentang vlog kali ini. Saya Ageng, salam satu jangkar. Cukup sekian, bye bye.